Halo, Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Sehat semua ya, mudah-mudahan. Kayaknya banyak sih sekarang orang yang lagi kurang sehat, bukan hanya secara fisik, tapi juga hati dan pikirannya lagi kurang sehat. Ngomong-ngomong masalah kesehatan, apalagi mengenai jiwa dan pikiran, sekarang lagi rame mengenai spirit doll, ya, boneka yang dijadikan untuk sesuatu yang dia anggap menjadi pemacu kebahagiaannya, bisa dirawat layaknya manusia. Boneka-boneka yang dikoleksi, kalau kita lihat secara hukum agama, sebenarnya sih sudah kita tahu ya semuanya, bahwa ini diharamkan oleh agama kalau diisi dengan arwah. Kenapa? Karena asyirku billah. Ini salah satu bentuk syirik kepada Allah. Kenapa dilarang? Ada dua hal. Pertama, dia mengganggu nilai-nilai ketauhidan. Jadi mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita punya sesuatu yang kita anggap, gue bahagia nih pakai boneka ini. Gue bahagia nih ada yang gue rawat, padahal itu boneka yang secara kasat mata sebenarnya sangat-sangat tidak hidup gitu. Nah, itu mengganggu nilai ketauhidan. Yang kedua, itu mengganggu nilai-nilai keluhuran manusia. Dalam tinjauan moderasi beragama, ternyata sesuatu hal yang mengganggu akal dan nilai-nilai kemuliaan manusia itu harus dicegah sebaik mungkin. Ya, apalagi kalau kita lihat dengan logika, iya nggak sih? Masa iya sih boneka dianggap hidup atau dianggap kayak anak sendiri? Nah, itu menurut dari sisi agamanya memang dilarang, sangat-sangat dilarang. Akan tetapi kita harus juga melihat kepada sisi yang lain. Saya baca di beberapa artikel atau beberapa kasus, ternyata ada orang-orang yang memang menggunakan boneka itu bukan untuk sesembahan atau mengatasnamakan syirik kepada Allah, apalagi mereka mencari kebahagiaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu alasan, yaitu karena untuk penyembuhan dari trauma yang telah dialaminya. Ada yang kehilangan anaknya, kemudian dia mengkoleksi boneka-boneka dan dia anggap seperti anaknya sendiri. Tetapi memang tidak ada arwah di dalamnya, atau memang digunakan untuk hal-hal yang tidak menjurus kepada kesyirikan kepada Allah. Lalu dibolehkankah sesuatu dalam agama jika itu dipakai untuk penyembuhan atau pengobatan, maka yang tadinya haram bisa menjadi halal, dengan catatan tidak ada niat sama sekali untuk menyekutukan Allah atau meminta kepada selain Allah. Jadi ya, masalah boneka ini ada pro kontranya juga ya, bagi orang-orang yang sedang penyembuhan dari trauma atau orang-orang yang baru kehilangan orang-orang yang disayangnya. Mungkin penggunaan boneka ini tidak ada masalah, asal tidak begitu jauh dan tidak melenceng dari agama. Terutama kalaupun nanti pengobatannya sudah selesai dari traumanya dengan menggunakan boneka itu, kalau bisa sih bonekanya jadi pajangan lagi aja deh, gak usah dijadiin hal-hal yang dikaitkan dengan mistis, apalagi dia pakai dan dia dandani boneka itu layaknya seperti manusia atau anak sendiri. Ngerinya, walaupun tidak dianggap seperti boneka, tapi takutnya ada yang ngisi juga ya, entah dari golongan jin ataupun yang lainnya. Jadi nggak usah kita ributin deh saat ini ya. Kalau yang buat penyembuhan silahkan, tapi intinya dalam agama juga tidak diperbolehkan. Lalu apa sih hukum asalnya boneka itu? Hukum asal boneka itu sebenarnya diperbolehkan. Tuh anak-anak kecil juga pada main-mainin boneka kan? Dan mereka dandanin, disisirin, pakein baju. Asal hukum boneka itu sebenarnya boleh dalam agama. Tetapi menjadi haram kalau boneka tersebut diisi oleh roh-roh atau jin-jin yang memang membuat kita lalai dari Allah dan lupa dari Allah, apalagi sampai menyekutukan Allah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di Cerita Syifa. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum. Titi, bawa dulu Ti. Bisa. Sama ya, sama nggak bisa. Fobia sama. That's for sure, oke. Udah rolling tuh. Udah ya, biarin aja ya.